Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Sadaqallahul azim. Terjemahannya, mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Al-Quran surat Az-Zariyat atau surat yang ke-51 ayat yang ke-17. Kembali kita bertemu di channel Solsafat Channel. Kita akan membahas satu amalan yang luar biasa, yaitu amalan istighfar di parak siang. Kalau bahasa Melayunya, bahasa biasanya di waktu sahur. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita, ada orang-orang yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggunakan malamnya sedikit tidurnya. Lalu untuk apa yang banyak? Mereka melakukan amalan-amalan, ibadah-ibadah di malam hari. Pertama, ibadah tahajud, yaitu bersungguh-sungguh untuk sholat sunat malam, berzikir, berdoa, baca Quran, dan juga bertafakur baik tentang dirinya dan menundukkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah ibadah-ibadah yang kita lakukan di malam hari sehingga kita lebih banyak bangun daripada tidurnya. Wa minal laili fatahajjada bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmudah. Kata Allah, dan malam itu kamu bertahajudlah, bersungguh-sungguhlah kepada Allah sebagai ibadah tambahan dari siangnya. Di waktu kita lagi sibuk dengan kegiatan-kegiatan di siang hari, maka kata Allah, malam itu bertahajudlah, sholat malamlah, berzikirlah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak banyak tidur di malam hari. Kanu qalilam minal laili ma yahja'un. Kata Allah, mereka sedikit sekali, ya kan, di malam itu mereka tidur. Ya, banyaknya adalah untuk ibadah. Lalu setelah melakukan ibadah, baik ibadah sholat, ibadah zikir, ibadah doa, baca Quran, bertafakur, ya kan, baik itu di akhir malam, ya kan, di malam itu sebenarnya bisa kita bagi menjadi 3. Pertama, awal malam. Yang kedua, tengah malam. Yang ketiga, akhir malam. Kalau kita memilih awal malam, ya jam 9 sampai jam 12. Kalau tengah malam, mungkin jam 12 sampai jam 3. Ya kan? Kemudian jam 3 sampai waktu fajar, sebelum waktu subuh. Kalau dulu bahasa kita di Minang, parak siang. Jadi kita kadang-kadang makan sahur itu menyebut makan parak siang. Lalu kita bangun, kita bertahajud, kita berzikir, berdoa, baca Quran, bertafakur sampai di ujung malam atau di akhir malam yang bagian yang ketiga tadi itu. Nah, pada waktu itulah kata Allah, wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di ujung malam itu, di akhir-akhir malam itu, atau di waktu parak siang itu, mereka meminta ampun. Inilah amalan yang luar biasa, amalan yang istimewa, yang istighfar dibacakan, yaitu dimohonkan kepada Allah, itu di ujung malam. Padahal sebenarnya kita beristighfar juga setelah sholat. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Malah Rasulullah mengatakan, fa inni atubu ilallah mi'ata marrah. Aku taubat kepada Allah, aku beristighfar kepada Allah 100 kali.
Tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu khusus untuk kita yang bangun malam, khususnya di akhir malam sampai menjelang waktu subuhnya. Kita sediakan waktu menjelang subuh itu agak 10 atau 15 menit. Lalu pada waktu itu kita beristighfar. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Dan pada waktu sahur itu, di parak siang itu, mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kita melaksanakan sholat malam, kemudian berzikir, berdoa, baca Quran, bertafakur, menundukkan diri kepada Allah, lalu di ujungnya kita gunakan untuk minta ampun kepada Allah seperti orang-orang yang betul-betul merasakan bahwa dia baru saja berbuat dosa. Baru saja dia terjebak berbuat kesalahan. Sehingga ada rasa di waktu mengucap istighfar. Astaghfirullahalazim. 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 Ada rasa dalam hatinya. Baru saja dia melakukan perbuatan tersalah. Seperti orang-orang yang berdosa minta ampun atas dosanya sambil berlinang air matanya. Astaghfirullah ya Allah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Inilah amalan yang istimewa yang diberi kesempatan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Ditambah lagi satu hadis dari Abi Hurairah mengatakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Abi Hurairah menyatakan hadisnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ilas sama'id dunya hina yabqa sulusul lail akhir yaqulu may yad'uni fa astajib lahu may yas'aluni fa u'tiyahu may yastaghfiruni fa aghfir lahu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala, tabaraka wa taala turun ke langit dunia setiap malam, yaitu khususnya di sepertiga malam yang terakhir. Dan Allah berfirman, siapa yang meminta kepadaku, siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan permohonannya. Siapa yang meminta kepadaku, aku akan beri permintaannya itu. Dan siapa yang minta ampun kepadaku, aku akan ampuni dosanya. Inilah hal yang luar biasa yang dijanjikan oleh Allah, yaitu Allah dekat dengan hamba-hambanya dengan menggunakan bahasa-bahasa yang luar biasa. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ilas sama'id dunya. Allah turun ke langit dunia. Bagaimana caranya Allah turun ke langit dunia? Seperti apa? Jelas tidak seperti makhluknya. Ini adalah kekuasaan Allah dan hanya Allah yang tahu seperti apa Allah turun ke langit dunia. Artinya Allah dekat dengan hamba-hambanya yang bangun malam dan minta ampun malam itu, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Maka dalam ayat yang lain dimotivasi juga dalam surat Ali Imran ayat yang ke-17. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfikina wal-mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang sabar, orang-orang yang benar, orang-orang yang tetap taat kepada Allah, dan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan orang-orang yang mohon ampun kepada Allah di waktu sahur, maka nanti wajah mereka wujuhu yauma izin nadirah. Ya, nanti wajah-wajah mereka ini pada hari kiamat berseri, bahagia, puas, senang. Kenapa berseri, bahagia, senang dan puas? Karena mereka nanti ila rabbiha nazira. Karena mereka itu melihat wajah-wajah Allah
dan mereka melihat wajahnya, melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa melihat Allah itulah wajah-wajah yang paling gembira, wajah yang bersih, wajah yang bahagia, wajah yang puas, wajah yang senang terhadap apa yang dia lihatnya, yaitu Allah Sang Penciptanya. Yang hari ini kita tidak bisa melihat Allah baik secara fisik ataupun non-fisik, tapi nanti di akhirat Allah akan beri kesempatan kita untuk melihat wajahnya. Maka pada waktu itulah wajah yang berseri, wajah yang bahagia, wajah yang puas, wajah yang senang yang akan diberikan kepada orang-orang wal mustaghfirina bil ashar. Maka itu di waktu kita sekarang ini masih makan sahur di bulan Ramadan ini, maka setelah makan sahur menjelang waktu subuh, mari kita manfaatkan untuk beristighfar seperti orang-orang yang baru-baru saja melakukan perbuatan dosa. Ada harap, ada takut dalam hati kita, harap dosa kita tidak diampuni oleh Allah dan takut dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harap kita bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa kita dan kita takut tidak akan diampuni dosa kita. Maka dari itu gunakan waktu yang terbaik untuk ibadah yang terbaik, maka Allah pun akan memberi kesempatan yang terbaik nanti di akhirat, yaitu melihat wajahnya Allah dengan penuh kasih sayang, dengan penuh berseri-seri, dan juga dengan penuh kebahagiaan dan kepuasan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan bersama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.